Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui, kami menyadari bahwa kami terbatas. Karena itulah kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal 19, ayatnya yang ke-10. Satu ayat yang cukup dikenal ya, atau sudah diketahui oleh banyak orang. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara sudah menghafalkan ayat ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, saya berikan tema renungan kita, yang hilang telah ditemukan. Jika saudara kehilangan sesuatu yang berharga, apakah saudara akan diam saja, santai saja, atau berkata, "Nggak apa-apa, biar aja lah"? Saya kira tidak demikian ya. Kita akan berusaha untuk mencari sampai kita bisa menemukan. Dan kalau kita sudah mencari dan tidak menemukan, pasti ada rasa kecewa. Tapi sebaliknya, jikalau kita menemukan, pastilah ada sukacita. Saudara, Tuhan menciptakan manusia begitu berharga dan mulia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi, dosa membuat manusia menjadi terhilang. Hilang kemuliaan Allah di dalam dirinya, hilang relasi dengan Allah dan sesama, hilang martabat kerohanian, hilang identitas, hilang arah atau tujuan. Dan berbagai upaya dilakukan oleh manusia, tetapi manusia gagal total, gatot ya. Jangankan menemukan jalan keselamatan, mengenal diri sendiri pun tidak mungkin. Nah, karena itu kita bersyukur, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16, Dia sendiri datang ke dunia. Dan Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Di dalam Lukas 19 dikisahkan tentang seorang yang bernama Sakeus yang sudah berjumpa dengan Yesus. Bahwa di dalam Yesus dia sudah menemukan keselamatan. Bahkan dia sudah menemukan dirinya sendiri yang berdosa dan sekarang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia berjanji akan mengembalikan kehilangan orang lain, atau apa yang pernah dia curi, apa yang pernah dia tipu dari orang banyak. Dia sekarang sudah berubah dan berkomitmen untuk mengikut Yesus. Dia sudah menemukan arah yang benar. Dia sudah menemukan identitas yang baru sebagai pengikut Kristus atau sebagai murid Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah yang terhilang dari dirimu saat ini? Mungkin saudara berkata, atau saudara menjawab, "Aku kan sudah di dalam Yesus. Aku sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus." Itu baik, saudara-saudara. Puji Tuhan. Akan tetapi, kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita kehilangan kasih dan meninggalkan kasih mula-mula sebagaimana jemaat Efesus. Hati-hati juga, jangan sampai kita kehilangan kesetiaan. Sebab ada orang yang setia di awal-awal, seperti masa-masa bulan madu. Semuanya rasanya manis, begitu ya. Tetapi ketika ada tantangan, kesetiaan pun tenggelam. Hati-hati juga jangan sampai kehilangan persekutuan. Ketika anak bungsu meninggalkan rumah bapaknya, dia mulai kehilangan persekutuan dengan seisi rumah bapaknya. Dan apa akibatnya? Akibatnya dia pun mengalami penderitaan. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang sudah mencari dan menyelamatkan kita yang dahulu terhilang. Serta mari kita
terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, agar kita memiliki gairah, memiliki semangat untuk tetap terlibat dalam proyek Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan haruslah menjadi alat keselamatan untuk mencari dan menemukan mereka yang terhilang di berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat melakukannya, dan kami pun senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh taat kepada apa yang Tuhan amanatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara menjalani aktivitas hari ini. Shalom.